Baik, nah kita kan sehari-hari udah ada penghasilan nih Mbak Diana ya, baik penghasilan dari gaji maupun penghasilan dari bisnis. Mungkin teman-teman di sini yang ada yang berbisnis ya. Nah, dari penghasilan itu mengapa sih kita perlu menyisihkan porsi dan mengapa kita perlu berinvestasi nih, Mbak Diana? Nah, iya, jadi tuh uh, investasi itu merupakan tools untuk mencapai financial goals teman-teman. Pastinya kita semua punya keinginan yang pengen dicapai dong. Contohnya nih kita mau mengumpulkan dana nikah gitu, atau misalnya mau nabung untuk dana pendidikan anak, atau sesimpel seperti kayak kita pengen banget nih ada sepatu baru yang udah kita dambain dari lama. Nah, itu tuh salah satu bentuk financial goals dan salah satu cara untuk mencapainya itu adalah dengan berinvestasi gitu. Kenapa sih berinvestasi gitu ya? Karena dengan berinvestasi itu uang yang kita miliki memiliki potensi untuk tumbuh bahkan sampai mengalahkan inflasi gitu ya. Nah, selain hal yang tadi udah aku jelasin, itu ada beberapa hal tuh yang membuat investasi itu cukup penting loh untuk dilakukan kita semua yang sudah berada di umur 17 tahun ya minimal untuk investasi. Yang pertama itu ada financial security nih. Nah, financial security ini sesuai sama kayak namanya ya. Financial security kan kalau di bahasa Indonesia ini namanya keamanan finansial gitu. Nah, contoh case-nya seperti apa sih? Tentunya kita semua nggak mau ya ada hal-hal buruk-buruk terjadi di kehidupan kita gitu Mbak Tia. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Misalnya nih buruk-buruknya tuh kita mengalami bencana alam seperti gempa atau banjir, atau misalnya kita kecopetan gitu, atau kita mengalami penyakit yang kebetulan tidak di cover oleh asuransi yang kita miliki gitu. Nah, financial security ini maksudnya adalah kita bisa tetap merasa aman meskipun ada hal-hal yang tak terduga tadi itu terjadi di kehidupan kita gitu. Jadi Oke, kita masih ada investasi yang bisa dipakai untuk mengcover biaya-biaya tak terduga tadi gitu. Dan darurat itu Diana ya. Untuk biaya iya, itu ya. kan juga gitu kan. Kalau aku sih pernah kayak tiba-tiba sakit tapi nggak bisa di cover gitu. Tapi karena aku udah investasi reksadana, jadi aku bisa redeem sebagian uang reksadana aku untuk cover biaya kesehatan aku tadi. Terus yang kedua tuh nih. Nah, kalau yang ini berarti ya ini cocok nih temanya sama anak-anak muda zaman sekarang kan lagi hits banget tuh ya financial independent woman ala-ala Benar gitu ya. Nah, ini banget. Nggak boleh bergantung ya, Mbak Diana ya. iya, jadi cewek nggak boleh bergantung, tapi tentunya cowok juga ya harusnya. Iya, iya. Kalau cowok jangan bergantung sama orang tua gitu ya, Mbak Iya, Diana ya. betul banget. Nah, jadi salah satu fungsi investasi ini adalah untuk mencapai financial independence, sehingga kita nggak bergantung sama orang di sekitar kita gitu secara finansial. Kan ya nggak enak juga ya kalau misalnya kita udah di umur di atas 25 tapi kita mau makan aja masih minta uang Iya. gitu ke orang tua. Hmm. Nah, investasi itu kita bisa mandiri berdiri di atas keuangan kita sendiri. Nah, terus yang terakhir itu pentingnya investasi karena kita untuk building wealth. Jadi untuk membangun kekayaan diri kita sendiri. Kenapa sih? Karena investasi itu kan sebenarnya merupakan cara untuk menabung juga ya. Iya. Dan dari tabung bahkan bisa mendapatkan return atau imbal hasil. Bahkan kayak untuk beberapa instrumen investasi nggak cuma saham doang, tapi di reksadana juga itu ada yang namanya fitur dividen. Jadi bagi dividen per jangka waktu tertentu gitu. Jadi uh, cukup penting karena tadi alasannya udah nggak ini ya udah nggak terelakkan lagi gitu kalau kita emang benar-benar butuh gitu karena ya masa kita mau bergantung terus sama orang lain kayak gitu ya nggak berarti ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat data ya, tingkat inflasi rata-rata dalam 10 tahun tuh udah 4,23% ya. Jadi kalau Iya, misalkan 100.000 di tahun 2000 kan kita udah bisa belanja satu troli, satu keranjang. iya, Nah, kalau benar. 100.000 cuma bisa untuk pampers doang nih kayaknya ya, Diana ya. Itu mah liptin satu juga udah habis mbak sekarang Iya, 100.000. ya bener banget. Jadi kita berinvestasi juga untuk mengalahkan inflasi tadi yang disebut sama Mbak Diana itu penting banget ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman nih udah mikirin nanti kalau misalkan udah nikah, biaya pendidikan anak gitu kan. Jadi kita harus Udah tuh kepala. harus pintar-pintar nyari investasi yang bisa mengalahkan inflasi ya. Apalagi
untuk masa depan anak seperti itu. Nah, kalau karena investasi itu cukup penting, gimana nih caranya kita bisa berinvestasi dengan cara yang benar? Nah, ini tuh kita penting banget nih Mbak Tia untuk mempelajari do's and don'ts dalam berinvestasi khususnya di reksadana. Sama kayak judul IG Live kita hari ini, Mbak. Oke, silakan Mbak Diana, gimana caranya? Nah, mungkin aku jelasin dulu dari do's-nya ya. Do's maksudnya yang harus dilakukan sebelum kita mulai untuk investasi reksadana. Yang pertama nih, profil resiko. Nah, Mbak Tia sendiri udah pernah dengar belum profil resiko? Profil resiko sering dengar sih, tapi belum terlalu dalam nih. Gimana sih? Jadi, profil resiko ini tuh merupakan indikator untuk mengukur tingkat toleransi investor terhadap resiko investasi. Dan setiap investor ini memiliki profil resiko yang beda-beda pastinya nih Mbak Tia. Kalau misalnya profil resiko itu sendiri ada apa aja sih? Dari rendah ke tinggi, itu ada profil resiko konservatif, moderat, dan agresif. Jadi kalau misalnya yang moderat itu biasanya mereka cenderung takut terhadap risiko investasi, pengennya tuh investasi di instrumen yang aman-aman aja gitu, dan nggak begitu tapi sesuai dengan prinsipnya ya, high return, jadi imbal hasilnya juga cukup stabil tapi tidak begitu tinggi juga. Kalau moderat itu di tengah-tengah nih, dia udah mulai mau oke, nggak apa-apa dia ada resikonya tapi jangan terlalu tinggi juga, dan imbal hasilnya juga tidak setinggi resiko di atasnya gitu. Contohnya kalau buat konservatif itu cocoknya di money market, reksadana money market. Kalau misalnya untuk moderat itu cocoknya untuk reksadana pendapatan tetap atau balance fund ada, atau reksadana campuran. Dan satu lagi nih, dengan resiko yang paling tinggi itu ada profil resiko agresif, di mana investor dengan profil risiko agresif ini cocok dengan instrumen-instrumen dengan risiko tinggi. Biasanya profil risiko agresif itu sudah memiliki pengalaman yang cukup nih ketika berinvestasi dan udah mulai mengerti gitu medannya tuh seperti apa, udah bisa analisis sendiri gitu. Jadi dia bisa investasi, cocok untuk investasi di instrumen yang high risk juga seperti reksadana saham. Tapi sesuai dengan prinsipnya ya, high risk, high return. Kalau misalnya resikonya tinggi, berarti ada potensi imbal hasil yang cukup tinggi juga gitu. Nah, dus yang kedua nih Mbak Tia, langsung ya aku lagi. Tentukan tujuan investasi. Seperti yang tadi kita udah sempet ngobrol bareng Mbak Tia nih, tujuan investasi itu contohnya banyak banget ya. Ada yang pengen liburan gitu kan, ada yang pengen ngumpulin dana nikah, ada yang pengen ngumpulin pendidikan anak. Jadi tentunya setiap orang itu pasti punya tujuannya masing-masing gitu. Nah, nah cara kita berinvestasi itu bisa menyesuaikan tujuan yang kita miliki. Jadi kita bisa define jangka waktu untuk investasinya berapa lama dan instrumen investasi apa yang cocok untuk mencapai goals tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu yang harus dilakuin teman-teman trader semua itu mempelajari produk beserta resikonya. Ini kalau misalnya mengutip dari salah satu investor yang cukup terkenal banget nih ya, Mbak Tia, pernah dengar gak nih? Peter Lynch ya. Itu beliau pernah bilang, invest in what you know. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, itu di instrumen yang memang kita pahami saja produknya gitu. Jangan yang kita nggak tahu ini sebenarnya produknya apa ya, tapi apa kita. Nah, itu hal yang nggak boleh dilakuin ya. Kita harus benar-benar tahu produk investasinya. Contohnya ya, aku kasih contoh, misalnya kita mau investasi reksadana gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih manajer investasinya siapa, sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau enggak. Karena itu penting ya. Dan kemudian mungkin bisa dipelajari juga track record MI-nya gitu, dan karakteristik masing-masing fund yang dimiliki yang ada di reksadana tersebut kayak gitu. Jangan ikutan tapi akhirnya dikena resiko ya. Resiko nggak jelas. Tapi shock sendiri gitu kan, loh kok tiba-tiba loss-nya tinggi gitu, padahal memang produk itu memiliki risiko tinggi gitu. Nah, terus yang keempat nih Mbak Tia, pastikan produk investasi kita itu telah berizin, telah memiliki izin dari lembaga regulator resmi seperti otoritas jasa keuangan yang tadi aku udah sempat mention juga nih. Kenapa sih? Izin itu penting banget ya untuk make sure bahwa
produk investasi yang kita ingin investasikan itu bukan merupakan investasi bodong. Karena kalau misalnya ternyata investasi bodong, hati-hati banget nih teman-teman, bisa justru boncos ya. Padahal tujuan investasi harapannya mau cuan kan. Ya, benar. Tapi malah boncos, nggak mau kan pastinya gitu. Jadi kita cuman boleh investasi di produk yang memang sudah berizin gitu. Kemudian yang terakhir dan yang gak kalah pentingnya juga, itu kita harus pantau berita ekonomi dan juga keadaan market yang dapat mempengaruhi investasi kita. Contohnya gimana sih? Misalnya nih kita punya investasinya reksadana saham gitu kan. Karena reksadana saham itu kan alokasi aset sebagian besarnya itu di equity market, berarti kita harus pantau banyak berita terkait equity market juga gitu. Contohnya kayak berita terkait purchasing manufacturer index, mungkin untuk teman-teman yang pernah dengar, atau misalnya ya sederhananya keadaan ekonomi, kebijakan ekonomi di Indonesia maupun global gitu. Iya. Nah, aku kasih contoh lagi boleh ya Mbak Tia. Kalau contoh lainnya tuh misalnya ada di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, berita yang harus kita pantau gitu mungkin bisa kita pantau terkait kebijakan suku bunga gitu di global maupun di Indonesia itu sendiri gitu Mbak Tia. Oke. Nah Kalau itu misalkan pendapatan tetap, kenapa sih Mbak kok kita harus ngelihat di ini apa namanya tadi suku bunga? Iya. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap itu sebagian besar alokasi asetnya itu minimal 80% di instrumen obligasi. Nah, obligasi merupakan surat utang baik corporate bonds maupun government bonds. Iya. Dan indikator ekonomi yang sangat mempengaruhi instrumen bonds ini adalah suku bunga, karena impact-nya tuh langsung ke yield obligasi gitu Mbak Tia. Jadi harus di ini ya pantau terus suku bunga di Indonesia seperti itu ya Mbak Diana ya. Oh iya, itu salah satunya ya dari sekian faktor yang ada. Nah Baik. itu dusnya nih. Nah selanjutnya yang downs-nya gimana nih Mbak Diana? Penting ya teman-teman, harus pasang telinga ya, dengerin baik-baik biar nggak salah kalau investasi. Yang pertama nih Mbak Tia, jangan FOMO gitu. FOMO mungkin teman-teman apalagi yang Gen Z atau millennials pasti tahu banget ya FOMO itu apa. FOMO itu fear of missing out. Jadi kalau di investasi sendiri itu kalau FOMO artinya teman-teman tuh memiliki cognitive bias gitu dalam berinvestasi. Bahayanya kalau teman-teman FOMO dalam berinvestasi, teman-teman bisa membuat keputusan investasi yang kurang rasional sehingga teman-teman bisa justru boncos gitu, mengabaikan analisis yang ada. Ini contoh kecilnya dan sering banget aku temuin nih tentang si FOMO ini. Biasanya tuh kalau misalnya kita ngelihat updatean orang lain cuan gitu, investasi A gitu, biasanya kita suka iri ya nggak sih Mbak Tia? Iya dong, pasti dong. Gitu kan, terus gara-gara kita cuan juga, ya udah deh ikutan beli gitu, gara-gara pengen ikut-ikutan dong. Padahal belum tentu nih ketika kita beli setelah si teman kita cuan ini, pamer cuan, itu instrumen investasinya tuh masih positif gitu performance-nya. Bisa jadi justru malah koreksi setelah itu, yang bikin teman-teman malah jadi mungkin ada floating loss. Iya, loss ya. Jadi loss dan akhirnya kecewa gitu. Nah itu hal pertama yang teman harus hindari banget. Kemudian yang kedua ini adalah investasi dengan berhutang. Wah ini paling gawat nih Mbak. Apalagi sempet mendingan berinvestasi di ini ya, di uang dingin ya Mbak Diana ya. Iya betul banget, uang dingin, tapi bukan berarti uangnya kalau kita pegang dingin ya, apa kita menggigil dari kulkas. taruh kulkas gitu, bukan. Jadi uang dingin itu adalah uang teman-teman yang memang bukan untuk dipakai untuk hal-hal penting, contohnya untuk bayar listrik atau untuk uang makan gitu, bukan ya. Jadi emang uang yang nganggur gitu loh, dan gak dipakai untuk hal penting. Nah, pastinya untuk menabung ya Mbak Diana ya. Betul banget. Kewajibannya harus ditunaskan dulu nih, tunaikan maksud aku. Investasi setelah itu. Dan
Pastikan teman-teman kalau misalnya emang sekarang kondisinya masih memiliki hutang, itu prioritaskan untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu, baru investasi Benar-benar. gitu. Oke. Nah, terus yang selanjutnya nih, berarti ya, itu hal yang jangan pernah dilakukan oleh teman-teman breeders, yaitu tidak melakukan analisis ketika mau berinvestasi. Karena analisis ini penting banget untuk mengetahui waktu yang tepat untuk membeli instrumen investasi tersebut gitu, untuk membeli reksadana ya, contohnya khususnya gitu, dan reksadana apa yang perlu dibeli gitu. Kita harus tahu betul tadi profil risikonya apa. Kalau misalnya dengan profil risiko tersebut berarti kita harus investasi apa, dengan tujuannya juga disesuaikan lagi time horizonnya. Itu penting banget gitu untuk menganalisis dan melakukan planning sebelum berinvestasi. Tapi kalau teman-teman kan di sini kerjanya banyak yang kantoran mungkin ya. Kalau misalkan nggak ada waktu gimana tuh Mbak Diana? Bingung deh. Nah, kalau nggak punya waktu, tenang aja, udah. Investasi di reksadana itu bisa jadi solusi buat teman-teman. Ini bukan selain aku jualan ya, karena Oke, aku oke, oke. investasi, tapi ini secara teori memang ketika kita berinvestasi reksadana itu kan kita membayar manajer investasi untuk mengelola dana investasi kita ya, dan manajer ini sudah berpengalaman dan profesional untuk mengelola dana investasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman cukup investasi dan kemudian dana kelolanya sudah pasti dikelola dengan baik gitu. Teman-teman nggak perlu ngabisin banyak waktu lagi buat belajar, buat analisis secara dalam gitu. Cukup analisisnya nggak begitu ini sih harusnya kalau di reksadana itu simpel banget lah, paling kayak cuman kayak lihat ini instrumennya apa gitu, cocok nggak profil risiko kayak gitu. Baik. Jadi Udah mulai pada bertanya nih teman-teman. Kalau misalkan apa namanya mau bertanya silahkan tinggal tabahkan di kolom komentar. Nanti ada kita akan pilih 5 penanya terbaik dan akan membagikan ini ya apa merchandise menarik ya untuk 5 penanya terbaik. Lalu selanjutnya gimana nih Mbak Diana? aku lanjutin lagi nih yang terakhir nih. Ini penting banget, tapi kayaknya agak underrated nih informasinya. Yaitu all in. Jangan sampai teman-teman menggunakan dana investasi teman-teman itu seluruhnya di satu instrumen investasi aja. Jangan terlalu suka banget sama satu produk sampai teman-teman tuh cuma mau investasi di situ doang dan tidak melakukan diversifikasi. Meskipun di reksadana sendiri itu sebenarnya udah ada keuntungan diversifikasi ya, karena sudah ke berbagai macam instrumen, tapi ada baiknya teman-teman membagi-bagi itu ke beberapa produk reksadana gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman tuh lagi ada butuh untuk redeem reksadananya gitu, teman-teman bisa ada opsi, pasti kan beberapa reksadana tersebut performanya beda-beda ya. Jadi teman-teman ada opsi untuk redeem yang memang lagi performanya portonya hijau gitu, bukan cut loss gitu kan istilahnya. Jadi kayak jual reksadananya tuh untung, pas lagi untung. Kalau misalnya teman-teman nggak all in kan jadi bisa kayak gitu ya. Dan kalau misalnya rugi pun tidak begitu berasa, terlalu berasa gitu. Karena sudah ada fungsi diversifikasi dan meminimalisir risiko.